Di sebuah dusun kecil di Musirawas, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang selama ini dikenal rukun, saling menjaga, dan sangat menjunjung tinggi nilai adat serta kebersamaan. Sang ayah sebagai kepala keluarga selalu menanamkan satu pesan penting kepada anak-anaknya, bahwa harta bisa dicari dan diganti, tetapi keluarga adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Namun, setelah kepergiannya yang begitu mendadak, keluarga ini justru dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Sebuah ujian yang seringkali memecah hubungan darah sekalipun, yaitu persoalan warisan. Bapak, semalam aku masih sempat menemani Bapak. Masih sempat mendengar suara Bapak. Tapi ngapa Bapak pergi secepat itu? Meninggalkan kami galau-galau ini. Kami belum siap Pak kehilangan Bapak. Sejak pagi rumah rasanya sepi nih kan. Biasanya ada bapak yang bangkit ke kita. Ada nasihat-nasihat dia. Sekarang ndak katek lagi nasihat-nasihat kita. Kosong nian rasanya rumah ini. Aku juga masih tidak percaya sama yang terjadi nih. Apa cak kacang nian sekarang seolah-olah ini tuh cuman mimpi. Tapi ini kenyataan nian. Aku merasa bersalah. Selama ini terlalu sibuk dengan keweanku di luar. Aku jarang balik dan kita bahkan tidak sempat lagi minta maaf sama bapak. Kini kau baru merasa bersalah. Astagfirullahaladzim, ya Waktu bapak Allah. masih sakit dan membutuhkan kita segalanya, kau di mana, Bi? Aku bukan tidak peduli. Aku nih begawe untuk keluarga ini biar kita bisa hidup layak. Tapi keluarga bukan soal uang. Bapak butuh kau, bukan hasil kerja kau, Bi. Sudahlah, ini bukan waktunya untuk saling nyalah ke satu sama lain. Kita juga kehilangan uang yang sama dan uang yang kita sayang. Betul. Kita nih harusnya saling nguat ke, bukan kita saling cak ini, saling nyalah-nyalah ke. Kita harus kuat ngadapi ini galau. Dan bagaimanapun juga bapak pasti nak nengok kita rukun dan saling ngejago satu sama lain. Aku yakin Bapak pasti tidak senang nengok kita mat ini. Bapak kan selalu ngajar ke kita untuk saling menghargai. Iya, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun bapak selalu ngomong kalau keluarga kita tuh harus tetap utuh, jangan ada saling berbeda-beda. Aku benar-benar rindu Bapak. Aku pengen galonya cak dulu lagi. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi kita tidak bisa menghindari kenyataan. Kita perlu membicarakan soal warisan dari bapak. Bi, aku tahu maksud kau Cuman terlalu gancang ndak sih kita nih ngomong ke masalah warisan sekarang. Luka kita ini masih baru, Bi. Iya, hati kita nih lagi tidak stabil nih, Nabi. Kalau nak dipaksakan sekarang, agak timbul masalah baru. Mak mana coba? Justru karena itu kita segera membicarakannya. Karena kalau kita tidak menunda terus, yang nanti nggak ada ujung-ujungnya. Apa kau tidak punya perasaan sama sekali, Bi? Bapak baru meninggal dan yang ada di pikiran kau cuma harta peninggalannya, baik. Jangan salah paham dulu. Aku ini cuma pengen semuanya jelas. Dan nggak ada nimbulin masalah-masalah lagi di keluarga ini. Atau sebenarnya kau takut tidak dapat bagian sesuai keinginan kau, Bi? Jangan nuduh sembarangan ya. Aku ini cuma pengen hak saya sebagai anak laki-laki. Aku juga anak bapak. Aku yang merawat selama ini bapak sakit. Dan aku pegawai di luar sana untuk bantu ekonomi keluarga. Jangan seolah-olah kamu doang yang buat keluarga ini ya. Tapi kau udah ngerasai bagaimana ngerawat bapak yang sakit, penderitaan bapak cak mana? Tolong, kita bisa bicara ke ini dengan tenang. Apa kita saling menyudutkan cak ini? Benar, kita di sini nalak solusi, bukan malah nalak siapa yang paling benar. Kalau kita emosi cak ini, dak do jalan keluar. Ingat, kita kok satu keluarga. Jangan sampai masalah kok ngerusak segalanya. Enggak. Masalah ini harus diselesaikan sekarang juga.
harus jelas, maka aku tegaskan, rumah kamu bakal jadi bagian aku. Karena aku merasa itu adalah hak aku sebagai anak laki-laki di keluarga ini. Jadi selama ini pengorbananku tidak ada harganya di mata kau. Aku nggak bilang kayak gitu, tapi aku mau ngambil apa yang menurutku itu punya aku. Ini bukan cuma soal hak, tapi ini soal hati, soal rasa, soal cak mana kita menghargai satu sama lain. Kalian berdua nih terlalu fokus pada diri kalian sendiri. Sampai lupa kita semua ini terluka. Kalau terus tak ini, kita justru akan semakin jauh satu sama lain. Sudah cukup. Tidak ada gunanya kita saling nyerang ini. Aku cuma ndak ingin berlakukan tak adil. Dan aku hanya ingin dihargai sebagai seseorang yang pernah dekat sama bapak selama ini. Cukup ya Allah, kalau kita terus main nih, bukan cuma kehilangan bapak kita nih, tapi kita juga kehilangan satu sama lain. Aku dak taat nengok keadaan kini Cakko. Dulu kita saling nyayangi, tapi sekarang saling nyakit. Kita butuh seseorang yang bisa menengahi masalah itu nih. Kita harus memanggil ketua adat supaya masalah ini dapat keadilan. Oke, setuju aku. Aku juga setuju, daripada kita saling nyakiti cak ini. Dalam keadaan penuh emosi dan kebingungan, keluarga ini akhirnya kembali pada satu hal yang sejak dulu mereka pegang teguh, yaitu adat. Anak-anakku, dalam masalah persoalan walis ini memang seringkali menjadi penyebab perpecahan antara keluarga. Jadi adatku mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah harus diselesaikan secara dingin, harus dengan hati yang jernih dan pikiran yang bersih. Saya hanya ingin hak saya sebagai anak, Pak. Dan saya juga gak pengen diperlakukan secara tidak adil. Hak itu memang penting, nakku. Tapi tanpa kebijaksanaan, itu bisa berubah menjadi sumber dari akar-akar masalah. Aku tidak nuntut lebih, Pak. Aku hanya pengen usaha dan pengorbanan aku ini dihargai. Nah, itulah hal yang sangat sewajarnya untuk diharapkan untuk kita semua. Kami sebenarnya tidak galak masalah ini berkepanjangan, Pak. Kami cuma ingin keluarga kami seperti dulu sebelum bapak kami meninggal, Pak. Akur, tidak ribet-ribet cak ini, Pak. Apalagi ini cuma masalah kecil menurut saya, Pak. Kami galaknya tuh nemu ke jalan keluar yang tidak nyakiti sapo-sapo, Pak. Kami berharap ada keputusan yang benar-benar adil. Iya, adil untuk galonya tanpa ada yang dirugikan. Dan tanpa merusak hubungan kami nih sebagai keluarga, Pak. Karena bagi kami kebersamaan itu jauh lebih penting. Kalau kami dapat menyelesaikannya apa hukuman kalau menurut adat, Pak? Tentu kalau dalam hukum adat, apabila ada pelanggaran ataupun saksi terhadap nilai-nilai adat itu sendiri, maka tentu ada sanksinya. Baik itu bisa berupa teguran, pengucilan, bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga itu dewe. Nah, kini Bapak nak bertanya dengan anak-anak sekalian, mana yang lebih penting? Harta kamu atau keluarga kamu yang lebih penting? Ingatlah nak, tentang keadilan itu tidak harus dan tidak selalu berarti sama kata, tetapi sesuai dengan pengorbanan dan keadaan masing-masing pihak. Aku tidak pengen mendapatkan bagian yang besar jika keluarga ini rusak, Pak. Saya pengen keluarga ini akur. Cak dulu Iko. Kita sudah kehilangan bapak, itu sangat amat bikin kita sakit. Jangan sampai kita kehilangan satu sama lain juga. Aku menyadari selama ini aku terlalu memikirkan diri aku sendiri. Aku juga gak melihat apa yang kamu sedang ngelakuin, Dit.
Yang penting sekarang kau sudah menyadarinya. Aku juga minta maaf, mungkin aku tadi terbawa emosi. Tidak, aku yang salah, Dit. Justru aku yang minta maaf. Untuk itu, aku memutuskan bahwa rumah itu akan menjadi milik kamu. Karena kamulah yang paling banyak berkorban untuk keluarga ini. Aku tidak mengharapkan itu, tapi terima kasih sudah ngerti kok. Itu keputusan yang bagus sih. Akhirnya kita bisa menjadi keluarga yang seperti dulu. Inilah yang sebenarnya Bapak inginkan. Tanpa ada yang merasa menang ataupun kalah. Karena yang penting itu kita tetap satu. Keluarga itu bukan tentang siapa yang benar ataupun siapa yang menang. Tetapi siapa yang mau mengalah dan ingin kembali bersama. Dan tentang siapa yang mampu menjaga hubungan agar tetap utuh untuk ke depannya. Harta bisa aja habis, Tapi keluarga adalah sesuatu yang harus jaga selama-lamanya. Warisan bukan hanya tentang harta yang ditinggalkan, tetapi tentang nilai, kasih sayang, dan kebersamaan yang harus dijaga. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa yang tetap bersama kita. Was lost in my dream again.